Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami ajak Anda untuk kembali memantau arus balik libur Lebaran 2024 dan inilah situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dari visual yang Anda saksikan pemirsa bisa dilihat gardu-gardu tol Cikampek Utama ini penuh dipadati oleh antrian kendaraan dari wilayah tengah maupun timur Pulau Jawa yang akan menuju ke Jakarta dan sekitarnya. Inilah pemirsa antrian kendaraan dari yang sudah melintas di gerbang tol Cikampek Utama dan akan menuju ke wilayah barat Pulau Jawa seperti ke Jabodetabek. Dan kepadatan kendaraan ini sudah terjadi sejak kemarin hari Minggu sekitar pukul 18 atau jam 6 sore, terus meningkat sampai dengan sekitar pukul 1 dini hari tadi. Kepadatan kendaraan sempat terurai, namun kembali meningkat di sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan tim kami di lapangan bahwa selepas melewati gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70 ini, antrian kendaraan terus mengular hingga ke sekitar kilometer 46 atau menjelang di titik gerbang, maksud kami di titik tol layang MBZ di kilometer 46. Sementara itu inilah kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana sampai dengan saat ini pemirsa arus balik masih terlihat di Pelabuhan Bakauheni, kendaraan yang didominasi, lalu lintas didominasi dengan kendaraan pribadi masih melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa yakni via Pelabuhan Merak. Inilah situasi kepadatan di Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Antrian kendaraan mengular di dermaga menuju ke kapal. Adapun puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni ini pemirsa telah terjadi sejak tanggal 13 April atau sejak hari Sabtu pekan lalu, dan situasinya memang cukup padat di akhir pekan kemarin. Sebagaimana diprediksi oleh pihak ASDP bersama dengan Kementerian Perhubungan bahwa arus balik di Pelabuhan Bakauheni sudah mencapai puncaknya pada tanggal 13 dan 14 April 2024 atau di akhir pekan kemarin. Namun sampai dengan pagi hari ini nampaknya masih terus ada gelombang pemudik yang melakukan perjalanan pulang ke arah Pulau Jawa atau menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni. Kita akan kembali memantau situasi di gerbang tol Cikampek Utama pemirsa yang sampai dengan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat masih terjadi kepadatan arus balik. Seperti apa kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama? Kita akan bergabung bersama dengan rekan Bianca Sumendap langsung dari sana. Selamat pagi Bianca, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi antrian kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama saat ini?
Ya, selamat pagi Marcel dan pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan dari gerbang tol Cikampek Utama untuk situasi kurang dari pukul 6 pagi ini, pemirsa, dapat kami gambarkan memang situasinya sudah lebih terurai dan bisa kami sampaikan juga ini untuk situasi akan ditunjukkan oleh juru kamera kami, Alan Indra, di mana bisa kita lihat bersama pemirsa untuk situasi di pukul 6:06 ini sudah lebih terurai, tidak terlihat adanya kepadatan. Meskipun demikian, volume kendaraan tetap terus meningkat. Melihat dari tadi malam pemirsa untuk volume kendaraan yang mencapai lebih dari 70 kendaraan yang melintas ke wilayah Jabodetabek atau ke arah Jakarta pada masa puncak arus balik ini. Dan untuk arah sebaliknya pemirsa tadi malam sempat mencapai sekitar 16.000 kendaraan. Dan untuk pagi hari ini pemirsa memang untuk jumlah kendaraan hingga pukul 6 ini sudah tercatat kurang dari 356 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta. Tetapi kalau kita lihat pemirsa memang diprediksi oleh pihak Jasa Marga sendiri menyebutkan bahwa hari ini memasuki puncak arus balik ini diperkirakan akan ada sekitar 120.000 kendaraan yang akan kembali ke Jakarta. Mengingat besok para pemudik ataupun masyarakat sudah kembali beraktivitas normal atau bekerja seperti biasa. Oleh karena itu diperkirakan hari ini untuk volume kendaraan sendiri akan terus adanya peningkatan. Dan Marcel serta pemirsa, sejumlah antisipasi yang dilaksanakan oleh pihak Korlantas Polri serta Jasa Marga adalah juga melakukan pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Dimulai dari one way yang kita tahu yang dimana sudah diberlakukan sejak Jumat kemarin hingga hari ini dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 Tol Jakarta Cikampek ini. Dan memang ada sejumlah perubahan seperti kontraflow yang dilaksanakan untuk dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 66, 2 lajur, sedangkan untuk di kilometer 66 hingga kilometer 47 diberlakukan kontraflow 3 lajur yang tadi malam baru saja dilaksanakan sekitar pukul 9 malam. Dan untuk pemberlakuan kontraflow selanjutnya, untuk 1 lajur, ini pemirsa dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 36. Tapi melihat dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini memang sifatnya situasional atau melihat lagi kondisi lalu lintas apabila ada kepadatan ataupun ada penurunan, tentu akan ada perubahan yang akan dilaksanakan oleh pihak Korlantas Polri maupun Jasa Marga dan pihak terkait untuk melihat situasi terkini disesuaikan seperti itu dengan situasi yang ada di Tol Jakarta Cikampek ini. Dan pemirsa, tadi malam juga sempat dilaksanakan dari pihak Korlantas Polri yang melakukan patroli seperti itu dimulai dari kilometer 68 pada saat pemberlakuan kontraflow 3 lajur dan juga pihak Korlantas Polri juga melakukan penertiban di bahu-bahu jalan. Dan ini dia juga pemirsa untuk titik-titik yang menjadi kepadatan di Tol Jakarta Cikampek ini, ada beberapa titik-titik yang menjadi salah satu lokasi kepadatan seperti itu ya, dimulai dari persimpangan Purbalenyi yang merupakan titik pertemuan dari arah Bandung dan Cikatama, ini menjadi salah satu titik kepadatan atau kemacetan. Dan juga Marcel serta pemirsa memang rest area baik itu untuk 67, 57 ini juga menjadi titik-titik kepadatan seperti itu. Oleh karena itu diharapkan diingatkan lagi untuk para pemudik, para pengemudi yang ingin beristirahat di rest area dapat menggunakan sesuai dengan waktu yang sudah diberlakukan yaitu 30 menit agar tidak menimbulkan kepadatan. Dan selanjutnya pemirsa, apabila Anda memiliki waktu luang, Anda bisa memilih untuk melaksanakan kegiatan arus balik ini dimulai dari tanggal 17 April besok melihat adanya potongan tarif tol yang diberikan oleh Jasa Marga sebesar 20%. Dan pemirsa, untuk situasi terkini yang dapat kami gambarkan dari gerbang tol Cikampek Utama ini, hingga saat ini kita bisa lihat memang masih terpantau ramai lancar, sudah terurai bila dibandingkan dengan tadi malam. Dan kita akan lihat apakah selanjutnya akan ada kepadatan ataupun akan ada penaikan volume kendaraan yang nanti akan selalu kami update kembali ke studio. Marcel. Ya, Bianca, kalau dari yang Anda gambarkan saat ini nampaknya antrian kendaraan ini terkonsentrasi sebelum mereka melakukan transaksi atau pembayaran di gardu tol Cikampek Utama. Bisa Anda gambarkan apakah benar demikian dan bagaimana dengan gardu-gardu? Apakah seluruhnya ini sudah dibuka untuk melayani arus kendaraan dari arah tol Cipali menuju ke Jakarta Cikampek?
Ya Marcel, memang kalau bisa kami gambarkan juga terkait dengan kepadatan, memang di gerbang tol Cikampek Utama ini dimulai dari kilometer 68 atau 2 kilometer dari tol Jakarta Cikampek kilometer 70 ini, di mana terjadi antrian seperti itu menuju ke area pembayaran untuk saldo elektronik atau tol seperti itu. Hal inilah yang cukup juga membuat kepadatan. Lantaran kalau berdasarkan pengamatan kami, ada beberapa pengemudi yang sudah kehabisan seperti itu untuk saldo elektronik. Hal ini juga yang menyebabkan antrian. Oleh karena itu, diingatkan kembali untuk para pemudik ataupun pengemudi untuk selalu memastikan saldo elektronik. Karena hal ini juga berpengaruh terhadap kepadatan yang terjadi di kilometer 70 ini. Dan kalau Marcel, setelah pemirsa, kalau bisa kami sampaikan juga memang titik kepadatan yang tadi sempat terjadi di pukul 5 waktu Indonesia Barat, ini juga dimulai dari kilometer 68 hingga kilometer 38 atau menuju tol MBZ, maksud kami kilometer 39 mendekati jembatan layang MBZ. Oleh karena itu hal-hal ini yang mungkin dapat diperhatikan oleh para pemudik dan bisa dipastikan untuk selalu melakukan pengecekan terlebih dulu untuk sebelum melakukan perjalanan. Dan informasi yang bisa kami sampaikan juga, melihat dari kondisi terkini untuk gardu tol yang sudah dibuka, memang Marcel, setelah pemirsa, ini sekitar 31 gardu tol sudah dibuka ke wilayah Jakarta. Hal ini juga untuk mengatasi kepadatan, dan juga kalau berdasarkan pantauan kami pagi ini, bahkan tadi sempat dibuka 3 gardu tol terbaru yang baru saja dibuka pagi tadi untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan kalau bisa kami sampaikan juga, memang untuk sejumlah penambahan ataupun perubahan, memang ini sifatnya situasional, Marcel, melihat dari kondisi lalu lintas yang ada di tol Jakarta Cikampek ini. Oleh karena itu, tetapi dapat kami sampaikan pihak Jasa Marga sendiri langsung melakukan tindakan melihat ataupun dan dengan Korlantas Polri juga langsung melakukan tindakan secara cepat untuk apabila terjadi kepadatan ataupun volume kendaraan yang meningkat. Tetapi bisa kami gambarkan, Marcel, di pagi hari ini untuk situasi terkini di tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Marcel. Ya, kepadatan ini juga terjadi ya, Bianca, dari melintas gerbang tol Cikampek Utama sampai menuju ke tol layang MBZ. Nah, selain ada faktor-faktor seperti peningkatan volume kendaraan sehingga kepadatan terjadi, bagaimana dengan kondisi cuaca di sana? Apakah ini juga membuat ada cuaca yang cukup hujan begitu sehingga membuat kendaraan ini harus memelankan kecepatan mereka? Bisa Anda gambarkan bagaimana kondisinya di sana? Ya Marcel, memang kalau kita lihat subuh dini hari tadi sempat terjadi hujan seperti itu. Hal ini juga cukup berpengaruh untuk kepadatan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek. Tapi memang untuk situasi di pagi hari ini bisa kami gambarkan situasinya sudah kembali cerah, dan ini juga menjadi salah satu indikator untuk kepadatan yang sudah mulai berkurang ataupun sudah kemacetan sendiri sudah mulai terurai. Dan bisa kami sampaikan juga memang mengingatkan lagi pada para pemudik ataupun para pengendara untuk selalu menjaga kecepatan seperti itu, mengingatkan kembali serta juga untuk selalu memastikan laju kecepatan sesuai seperti itu agar terhindar dari kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan diingatkan lagi juga untuk para pengemudi untuk selalu menjaga batas seperti itu dengan kendaraan lain agar selalu perjalanan arus balik ini bisa berjalan dengan lancar. Karena melihat, Marcel, mengingat hari ini diprediksi akan ada 120.000 kendaraan yang melintas ke wilayah Jakarta. Oleh karena itu hari ini dipastikan peningkatan untuk volume kendaraan pasti akan semakin terjadi. Oleh karena itu diharapkan untuk para pemudik selalu memastikan agar dalam kondisi yang prima, agar dapat melaksanakan kegiatan arus balik ini dengan baik. Dan juga kalau bisa kami sampaikan, kembali diingatkan untuk para pemudik ataupun para pengendara selalu juga melakukan pengecekan untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas agar untuk kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan mudik ini. Dan juga, Marcel, setelah pemirsa, diingatkan juga untuk penggunaan rest area yang diingatkan hanya sekitar 30 menit agar tidak menimbulkan kemacetan. Karena kalau berdasarkan pantauan kami, salah satu hal yang membuat kemacetan atau titik kemacetan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek ini adalah
penggunaan rest area seperti itu. Dan diingatkan juga untuk para pemudik untuk selalu memastikan kondisi kesehatan dan selalu juga menjaga keselamatan. Marcel. Ya, Bianca, terkait dengan rekayasa lalu lintas yang sempat Anda singgung tadi, apa saja yang saat ini sedang diterapkan dan juga apakah ada perubahan sebagai bentuk evaluasi selama arus balik ini berlangsung, perubahan-perubahan rekayasa lalu lintas ini? Ya, Marcel, untuk penerapan rekayasa lalu lintas ini memang ada beberapa, dimulai dari one way yang berlangsung dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 tol Jakarta Cikampek yang ini sudah diberlakukan dari Jumat kemarin. Dan untuk sejumlah perubahan penerapan rekayasa lalu lintas ini ada kontraflow seperti itu. Kalau di hari kemarin pemirsa, untuk penerapan kontraflow sendiri hanya berlangsung dari kilometer 60 hingga kilometer 47 tetapi yang untuk dua lajur. Tetapi ini untuk perubahannya sendiri, pemberlakuan rekayasa lalu lintas kontraflow ini dilaksanakan dimulai dari dua lajur dari kilometer 60 hingga kilometer 66. Selanjutnya ada pemberlakuan rekayasa kontraflow di kilometer 66 hingga kilometer 47 diberlakukan 3 lajur yang dimulai sejak tadi malam sekitar pukul 9 malam. Dan juga ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas kontraflow untuk di kilometer 47 hingga kilometer 36 satu lajur. Memang sampai saat ini Marcel, untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas masih seperti tadi pagi, tetapi ini akan segera kami update untuk informasi pemberlakuan rekayasa lalu lintas, di mana kami juga sudah mencoba menghubungi pihak Jasa Marga, dan pihak Jasa Marga sendiri menyampaikan memang untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas masih sama, tetapi akan diupdate kembali apabila ada penurunan volume kendaraan, ini akan diberlakukan atau akan ada perubahan. Karena pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini pemirsa sifatnya situasional atau melihat dari kepadatan dan juga apabila ada kenaikan dari volume kendaraan ataupun penurunan volume kendaraan. Dan Marcel, untuk saat ini yang bisa kami sampaikan, ini akan ditunjukkan oleh juru kamera kami Alan Indra, di mana pada saat ini terlihat sudah mulai ada kepadatan lagi seperti itu di tol Jakarta Cikampek ini. Memang kalau bisa kami sampaikan juga, meskipun demikian terpantau ramai lancar dan tetapi kita akan lihat hingga siang nanti, di mana hari ini diprediksi akan menjadi puncak dari arus balik seperti itu. Dan kita akan lihat untuk kenaikan ataupun volume rasio kendaraan pada siang ini apakah mengalami peningkatan atau tidak seperti itu. Mengingat hari ini Marcel adalah puncak dari arus balik mudik 2024 ini, Marcel. Ya, nampaknya situasi di sana cukup dinamis begitu ya, Bianca. Ketika awal tadi Anda melaporkan sudah terurai, tapi kemudian kembali terjadi kepadatan menuju ke arah Jakarta. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan situasi di sana ini begitu dinamis, Bianca? Ya Marcel, memang untuk situasi di tol Jakarta Cikampek ini kalau bisa kami sampaikan selalu ada perubahan seperti itu. Bahkan dalam waktu kurang dari 30 menit pun kepadatan ataupun penurunan dari volume kendaraan ini bisa terus berubah seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi memang sifatnya situasional, dan kalau misalnya kami bisa sampaikan memang ada beberapa faktor yang menjadikan tol Jakarta Cikampek ini sangat dinamis seperti itu. Dimulai dari mengingat tol Jakarta Cikampek utama ini merupakan gerbang tol utama, dan di mana ini seluruh para pemudik menjadikan tol Jakarta Cikampek ini sebagai tujuan ataupun sebagai tempat untuk menuju ke area Jabodetabek seperti itu. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa tol Jakarta Cikampek ini cukup padat seperti itu. Dan informasi yang bisa kami sampaikan juga pemirsa, memang kepadatan di tol Jakarta Cikampek ini sifatnya situasional, dan kalau bisa kita lihat saat ini meskipun volume kendaraan mengalami peningkatan, tetapi untuk situasinya dapat terurai hingga saat ini. Dan juga pemirsa, berdasarkan data yang kami dapatkan saat ini sudah tercatat sekitar 7.000 kendaraan yang melintas ke wilayah Jakarta seperti itu. Dan memang ini untuk volume kendaraan atau peningkatan volume kendaraan ini memang sifatnya situasional, bahkan cepat sekali untuk perubahannya, Marcel. Jadi bisa kami sampaikan memang untuk situasi di tol Jakarta Cikampek ini, melihat dari puncak arus balik ini
bisa selalu mengalami peningkatan seperti itu. Marcel. Baik, terima kasih rekan Bianca Sumendap melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Kami akan terus memantau bagaimana update situasi lalu lintas di sana bagi masyarakat yang hendak melintas untuk arus balik ini. Terima kasih Bianca. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi memaparkan sejumlah skenario mengatasi kepadatan pada puncak arus balik pada Minggu 14 April dan Senin 15 April. Ada beberapa pelambatan di beberapa titik, tetapi sudah bisa diatasi dengan beberapa rekayasa, mulai dari memperpanjang kontraflow, kemudian juga mengawasi semua titik-titik rawan, terutama pintu masuk dan pintu keluar rest area yang selama ini menjadi masalah. Kemudian juga malam ini kita sudah juga akan menggunakan Japek 2 Selatan untuk menjadi alternatif kalau nanti terjadi kemacetan akibat penumpukan kendaraan, itu bisa kita gunakan jalur Japek Selatan fungsional. Memang belum ada lampu, tetapi sehingga nanti pengendara akan dikawal oleh pihak Polantas sampai keluar dari kilometer yang panjangnya sekitar 8,5 km sehingga tidak terlalu panjang. Insya Allah mudah-mudahan target kita tidak ada kurva yang ekstrim, terjadi peak hours maupun peak days. Target kita mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau hari ini nanti hanya di bawah 100 ya, itu berarti ada kemungkinan besok masih juga akan ada kepadatan, tetapi tidak akan menimbulkan kemacetan yang relatif serius. Alhamdulillah sampai malam ini angka kecelakaan secara persentil itu turun 53%. Begitu juga berdasarkan laporan dari Jasara Harja, pembayaran santunan juga turun lebih dari separuh, jadi lebih dari 50%. Ini pertanda bahwa angka kecelakaan walaupun belum bisa mencapai zero accident, tetapi sudah bisa kita kendalikan dengan baik dibanding mudik tahun lalu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang juga saya tegaskan lagi, masih ada kesempatan untuk mendapatkan tarif diskon tol, yaitu tanggal 16 dan 17 ya, sampai 19. Jadi silahkan para pemudik yang bersedia untuk menunda keberangkatannya masih bisa dapat pemotongan tol, dan jangan lupa juga masih ada juga kebijakan untuk work from home, terutama untuk ASN, sehingga dia bisa menunda untuk pulang itu hari Kamis atau hari Jumat, hari Kamis ya terutama, Kamis atau Rabu malam, karena Kamis pagi harus sudah ngantor sampai Jumat gitu, sehingga masih ada kesempatan untuk menunda keberangkatan pada mudik. Kemudian untuk penyeberangan, tadi pagi kita juga sudah berkoordinasi bersama juga dengan Pak Kadhir Gakum mengenai bagaimana kebijakan untuk penyeberangan agar lebih baik. Yang pertama yaitu untuk sepeda motor roda 2 itu diberangkatkan dari Bakahuni ataupun dari Pelabuhan Panjang yang diarah dari Lampung Selatan, itu nanti berlabuhnya hanya di Ciwandan saja, sehingga dipusatkan di Ciwandan, dan nanti setelah turun itu tidak langsung keluar, tetapi kumpul dulu di dermaga, kemudian nanti keluarnya akan dikawal oleh tenaga keamanan dari
Polri, dan kalau memang dimungkinkan atau kalau terpaksa pakai jalur one way juga. Jadi hanya khusus untuk pengendara, sehingga untuk pengguna jalan yang lain akan dicarikan alternatif saluran sehingga bisa memperlancar mereka. Kemudian untuk jalur yang lain termasuk antara hari ini sampai besok, dan insya Allah tidak akan ada kurva yang terlalu ekstrim, dan itu sesuai dengan target kita. Jadi kalau bisa flat, tiada hari tanpa arus balik gitu, dengan volume dan frekuensi yang relatif sama, sehingga kurvanya lebih datar, tidak terlalu beruncing. Dengan begitu penanganan ini tidak terlalu berisiko dan tidak terlalu merepotkan bagi kita. Pemirsa, inilah situasi terkini di ruas tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta, di mana sampai dengan kilometer 72 atau tepatnya dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikampek Utama ini diberlakukan rekayasa lalu lintas one way. Kemudian selepas melewati gerbang tol Cikampek Utama, pemudik atau para pengendara akan diarahkan untuk mengikuti rekayasa lalu lintas kontraflow. Ada 3 sekat dari arus atau lajur kontraflow ini, pemirsa. Yang pertama adalah di kilometer 70 hingga kilometer 66 ada sebanyak 2 lajur kontraflow yang dibuka. Kemudian dari kilometer 66 hingga kilometer 47 ada sebanyak 3 lajur kontraflow. Sementara untuk kilometer 47 hingga kilometer 36 dibuka 1 lajur saja untuk kontraflow ke arah Jakarta.